Kasus mafia tanah yang dialami oleh Nirina Zubir hingga saat ini masih terus berlanjut. Dan kali ini, Nirina yang ditemani oleh sang kakak serta kuasa hukumnya kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk mencari tahu update terbaru mengenai kasus mafia tanah yang terjadi pada dirinya. Usai bertemu dengan penyidik, Nirina Zubir pun akui jika dirinya mendapatkan kabar baik, yang mana kasus dirinya kini telah diinformasikan akan ada penyitaan barang serta aset dari para 5 orang pelaku kasus mafia tanah yang melibatkan dirinya. Hari ini kita datang ke Polda karena mau update dengan kasus yang sedang kami hadapi. Mau dapat update-nya aja, ini udah sejauh apa, terus perkembangannya bagaimana gitu kan. Jadi ya kami datang sini untuk update lah. Jauh, jadi alhamdulillah ternyata so far hari ini saya dapat informasi bahwa akan adanya penyitaan aset dan juga penyitaan dari bisnis para tersangka gitu kan. Jadi ya merupakan ini ya update yang menyenangkan aja buat kami pihak korban gitu loh. Ini terkait dengan pasal TPPU ya? TPPU ya. Jadinya kan dengan adanya perkembangan ini kita kan jadi jadi semakin istilahnya semakin yakin dan memang teramini gitu loh yang kami curigakan ini gitu kan, bahwa akan adanya aliran dana dan bahkan mulai akan ada proses penyitaan. Itu kan berarti sudah sangat terbukti bahwa memang benar adanya gitu. Jadi perkembangan yang buat kami menyenangkan lah, karena kami juga kan sebenarnya intinya ingin sekali memberikan pembelajaran untuk orang-orang yang istilahnya banyak kan sekarang yang bikin buat kesalahan tapi istilahnya pasang badan gitu kan. Dan sekarang dari pihak Polres pun juga istilahnya udah cukup tegas bahwa nggak bisa nih cuman pasang badan aja gitu, karena aliran dana dan apa yang kalian miliki itu juga nanti akan disita. Dan jadi ya aset-aset itu juga yang akan ditelusuri sama polisi gitu kan. Baik lagi tambahan seperti yang tadi saya bilang, jadi jangan sampai orang itu berbuat kejahatan tahu asetnya udah aman, jadi pasang badan masuk ke dalam, terus kemudian menjalani hukuman berapa tahun, terus kemudian begitu dia selesai menjalankan hukuman, dia bisa menikmati lagi, atau mungkin keluarganya bisa menikmati. Tapi makanya kembali lagi kami cukup senang dengan perkembangannya, bahwa akan adanya penyitaan ini, dan ya semoga ini bisa menjadi contoh buat yang lainnya juga gitu. Sudah menemui jawaban mengenai kasus mafia tanah yang melibatkan aset milik almarhum sang ibunda tercintanya. Nirina Zubir yang ditemani oleh kuasa hukumnya juga mengakui jika dirinya saat ini sudah bisa bernafas lega dan mencoba untuk menjelaskan jika hal yang saat ini dialaminya dapat dipetik untuk sebuah pembelajaran bagi masyarakat atas kasus yang dialami oleh dirinya. Masih berkembang, masih ditelusuri juga, dan itu juga kan kita masih sebenarnya sih yang sekarang ini yang pokoknya semua surat itu memang masih proses lah ya. Tadi kami juga udah dapat update-nya mengenai surat-surat itu juga. Tapi yang paling penting ya ini, karena TPPU ini kan adalah satu hal yang perlu agak rumit gitu, perlu waktu, perlu energi, perlu fisik juga gitu kan, untuk nyamperin, untuk ngecek apa aja harta yang dimiliki gitu. Tapi ya ini semua berjalan tuh buat kita oke, gitu. Kita lihat ada perkembangannya, dan ini buat kita lumayan bisa bernafas lah gitu, untuk mengetahui bahwa kejahatan-kejahatan yang kalian sudah lakukan dan uang-uang yang sudah istilahnya dirampas, diambil itu juga, atau harta yang sudah dijadikan harta pun juga bisa tersita gitu. Belum. Masih ditelusuri. Masih ditelusuri, tapi kita pokoknya sejauh ini kelihatannya akan dilakukan besok gitu. Jadi ya makanya kami cukup kayak surprise gitu, begitu datang ternyata dapat informasinya, oh ini Mbak perkembangannya ini, dan ini akan akan dilaksanakan besok gitu. Jadi ya menjadi nafas segar lah buat kami gitu. Tahu nanti
Maksudnya gini, kita juga kan nggak pengen kita kasih tahu, bukan yang kasih tahu ya, maksudnya nggak pengen kita omongin sekarang ini, tapi tiba-tiba besok orang-orang yang sedang menduduki aset atau segala macam langsung kayak berhati-hati gitu kan. Tapi pokoknya intinya akan ada penyitaan aset dan juga bisnis, dan makanya kami juga mengucapkan terima kasih untuk para penyidik, bahkan untuk Kapolda sekalipun juga terima kasih Pak Fadli untuk terima kasih Pak Fadil untuk perkembangan dari kasus yang kami alami ini. Sejauh ini yang kami ketahui akan dilakukannya besok, tapi jadwalnya kapan itu kurang tahu. Lokasinya di mana aja Bang? Lokasi juga belum terlalu tahu, tapi makanya kita pengen tahunya besok. Kita baru tahunya besok karena kan laporannya akan diberikan setelah sudah dilakukan gitu. Jadi baru nanti kita update lagi ke teman-teman semua ya, biar semuanya juga tahu, biar teman-teman juga yang sedang mengalami kasus yang sama bisa istilahnya menjadi contoh juga dan bisa memperjuangkan hal-hal yang sama juga. Kasus untuk Nirina Zubir kan kita udah menetapkan 5 orang tersangka ya, sudah ditahan. Sekarang tentunya penyidik sedang melengkapi berkas perkara ya. Saya rasa tidak ada kendala, tinggal ini pelengkapan mindik istilahnya, administrasi penyidikan ya, sehingga dalam waktu dekat nanti bisa tahap 2 ya, kita serahkan ke kejaksaan. Ya kan memang untuk tersangka kan sudah dilakukan pemblokiran terhadap rekeningnya. Kemudian juga dikenakan pasal TPPU ya, pencucian uang. Nanti kita lihat ya nanti bagaimana penelusuran ataupun penyelidikan dan penyidikan yang akan oleh para penyidik, apakah terbukti ya hasil uang daripada kasus mafia tanah tersebut ini digunakan untuk hal-hal yang investasi atau barang yang masih ada ya, tentunya nanti akan kita jadikan barang bukti ataupun kita sita ya. Dikala dirinya yang saat ini harus menerima sebuah cobaan atas kasus mafia tanah yang menerpa dirinya, kini sebuah kenyataan juga harus diterima oleh Nirina Zubir, yang mana ayahanda tercinta, Zubir Amin, sedang terbaring lemah di rumah sakit dan mengalami fase kritis. Mengingat kondisi sang ayah yang saat ini sedang sakit, Nirina Zubir pun meminta doa agar sang ayah diberikan kesembuhan dan dapat sehat seperti sedia kala. Mengenai suami, alhamdulillah sedang berangsur pulih, sedang lagi apa istilahnya sekarang ini lagi pemulihan lah gitu. Sementara untuk bapak kami sekeluarga minta doanya dari teman-teman, mohon untuk diberikan jalan yang terbaik untuk kesembuhan ayah saya, atau pokoknya yang terbaik untuk ayah saya karena Buya ini kondisinya sekarang ini sedang kritis gitu. Jadi untuk kami belah kepala segala macam, makanya mungkin teman-teman beberapa ada yang menanyakan gimana update-nya segala macam, mungkin update-nya juga buat dari kami agak lebih pelan karena kami memang sekarang ini lagi konsentrasi untuk kesehatan bapak kami gitu. Tapi kondisinya sekarang lagi kritis. Nanti aja deh. Tapi memang lagi kurang baik. Sudah masuk hari ke-4, 5 ya, sudah masuk hari ke-5 gitu. Jadi ya pokoknya minta doanya yang terbaik buat bapak saya, bapak kami. Sejauh ini sih ya kita semua mendampingi teruslah sebisa mungkin gitu. Kita doanya ya. Thank you ya.